Kami mohon perhatian hadirin. Acara Studium Generale akan segera dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Rabu 8 November 2023, kita akan mengikuti Studium Generale bersama dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Medistra Jakarta, Dr. Gunawan spesialis penyakit dalam Vinasim. Dengan topik, bagaimana dokter berpikir dan bekerja seiring perkembangan teknologi. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, kita akan mengikuti penyampaian sambutan dari Sekretaris Institut Teknologi Bandung yang sekaligus akan membuka acara pada hari ini. Kami silakan dengan hormat Profesor Wijaya Martokusumo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya dan salam sehat rekan-rekan mahasiswa, dosen pengampu, para kolega ya, maupun hadirin yang ikut menyaksikan secara streaming ya, live melalui YouTube ITB streaming. Juga buat rekan-rekan mahasiswa tidak hanya di dalam Aula Barat, tapi juga saya ingin menyapa mahasiswa yang ada di kampus Jatinangor dan mahasiswa yang berada di kampus Cirebon. Selamat pagi semuanya sekali lagi. Para hadirin yang saya hormati dan mahasiswa yang saya banggakan, hari ini kita berjumpa lagi ya. Cuman saya lihat banyak kursinya yang agak kosong di sini ya. Apa yang terjadi nih ya? Jadi saya nggak tahu, mungkin akhir semester ya. Jadi tenaga udah mulai dihemat-hemat ya. Tapi kalian dalam keadaan sehat semua ya? Sehat ya? Oke, tetap semangat ya. Yang baru datang silakan masuk mengisi di depan ya, jangan di belakang terus supaya kita bisa lebih baik menyaksikannya. Baik, pertama-tama saya ingin perkenankan saya Wijaya Martokusumo, Sekretaris Institut atas nama Ibu Rektor. Jadi Profesor Wijaya Kusuma ini ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, ini Bapak Dr. Gunawan, spesialis penyakit dalam. Jadi saya kira ini sesuatu yang berbeda ya. Hari ini kita akan berdiskusi dengan seorang dokter penyakit dalam ya.
Jadi ada apa dokter penyakit dalam di kampus ITB ya? Nanti kita dengarkan sama-sama ya. Pak Dokter terima kasih ya sudah berkenan dan meluangkan waktunya. Saya yakin Pak Dokter pasti sibuk melayani pasien-pasien. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya Pak Dokter. Jadi hari ini beliau akan berbicara sesuatu yang menurut saya ini menarik ya. Bagaimana dokter berpikir dan bekerja seiring dengan pengembangan atau perkembangan teknologi. Jadi ternyata bukan mahasiswa ITB dari STAY, dari FTSL atau dari FMIPA yang memikirkan teknologi, dokter juga ternyata memikirkan teknologi juga ya. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa tahu juga ya kalau ITB sekarang sedang membuka program studi magister yang namanya teknologi kesehatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran ya. Jadi ini sesuatu yang barangkali adalah masa depan ya. Nah oleh karena itu nanti kita akan berbicara dengan beliau, berdiskusi seperti biasa. Kita mulai kuliahnya nanti sampai dengan jam 10 lewat 10 barangkali ya Pak Dokter. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih hari ini kita mendapat kehormatan moderatornya Pak Dr. Hasbalah dari kelompok keahlian biomedis ya. Jadi saya kira sangat relevan ini ya. Ada unsur medisnya ya. Beliau ini dari STAY, dari Kakak Biomedis. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara ya, tentu saja dari direktorat dari kemahasiswaan. Ini ada Pak Pras. Terima kasih ya Pak Pras tadi kita ketemu. Kemudian dari kantor Biro Humas dan komunikasi Ibu Naomi dan juga para pengampu mata kuliah SG ya. Tadi saya lihat ada Pak Henry, Pak Ade ya, Pak Ridwan, siapa lagi tadi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi para mahasiswa, jadi saya kira ini suatu kesempatan baik nanti kita bisa berdiskusi dengan beliau untuk membahas apa yang dimaksud dengan berpikir sesuai dengan perkembangan teknologi. Maka dengan mengucapkan basmalah saya buka kuliah studium general ini dan selamat menikmati and get inspired. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Dr. Hasbalah Zakaria ST MSc. Beliau adalah Kepala Pusat Teknologi Kesehatan dan Keolahragaan ITB, dan juga merupakan dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, dengan kelompok keahlian teknik biomedika. Kepada Dr. Hasbalah Zakaria, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan tamu istimewa. Saya lihat adik-adik udah siap semua nih ya menerima sesuatu yang baru. Biasanya kalau kita di ITB dok bicaranya teknologi nih, ya teknologi. Tapi biasanya kalau kita mau masuk ke kedokteran itu agak susah biasanya, agak susah. Jadi ya mungkin kalau dokter bisa memberikan pencerahan ya pintu-pintu yang bisa kemungkinan kita ketuk gitu. Karena saya yakin adik-adik ini semua pinter-pinter. Dan ingin juga berkontribusi di dunia kesehatan ya. Banyak sekali yang bisa kita bantu. Untuk acara pagi ini, studium general kita diisi oleh Dr. Gunawan ya, SPPD spesialis penyakit dalam. Kemudian Vinasim ya. Mungkin bagi adik-adik yang belum kenal beliau, dulu pernah viral ya ketika diundang oleh Deddy Kobuze ya. Beliau ini yang merawat Deddy Kobuze sembuh dari serangan COVID ya. Alhamdulillah. Dan kita dengar ceritanya beliau juga banyak sekali membantu pasien-pasien yang lain ya. Beliau beserta istri beliau sangat aktif di dunia kesehatan untuk memberikan bantuan. Ini sedikit kurikulum vitae dari Dr. Gunawan, dilahirkan 6 November
1981 di Ponorogo, Indonesia. Kewargaan kan di Indonesia, tentu ya, professional address dan telepon di Rumah Sakit Medistra. Beliau lulus S1, kemudian profesi kedokterannya dan spesialis ya di UI ya, di Universitas Indonesia dan Rumah Sakit Cipto. Nah, mereka tentu sudah memiliki sertifikat untuk praktek ya, dan saat ini beliau adalah seorang internis ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Medistra Indonesia. Saya pikir ini mungkin bisa kita lewat saja ya. Saya kira mungkin cukup ya perkenalannya ya. Nanti mungkin kita akan lebih kenal lagi kalau dokternya sudah berbicara ya. Baik, mungkin kita persilahkan kepada Dr. Gunawan untuk menyampaikan orasinya. Selamat pagi, Dr. Hasbala. Pagi dok, silakan dok. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Selamat pagi. Masih pada lemes kayaknya. Baik, mungkin saya akan mencoba menyapa lebih keras lagi. Selamat pagi. Ini baru mahasiswa ITB yang saya kenal. Selalu semangat? Oke, kayaknya masih ada yang ngantuk. Nih. Oke, saya mau ngetes ini. Di antara semua mahasiswa ini sudah betul-betul sehat atau belum? Termasuk para dosennya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan dulu nih. Oke, sekarang saya minta tolong semua berdiri, silakan. Semua berdiri. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang sudah duduk tidak diperbolehkan berdiri lagi ya. Oke, baik. Yang pertama, yang pagi ini sudah olahraga sebelum ke sini, boleh tetap berdiri. Yang belum berolahraga, silakan duduk. Waduh, ini udah hampir 75% lebih ini. Wah, gawat ini. Oke, baik. Tetap semangat ya. Oke, ini yang pertama. Ini baru satu pertanyaan ini. Oke, pertanyaan kedua. Oke, yang merokok silahkan duduk. Yang merokok silahkan duduk. Oke, bagus. Good. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini yang pertanyaan biasanya yang membuat semuanya terduduk biasanya ya. Biasanya. Oke, yang pagi ini sudah makan buah, silahkan tetap berdiri. Tuh kan, semua duduk. Semuanya duduk. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya masih ada 5 pertanyaan lagi sebetulnya. Tapi di ITB kayaknya baru 3 pertanyaan semuanya sudah terduduk nih. Oke, jadi bisa ambil kesimpulan sendiri ya nanti ya. Apakah Anda sudah mulai ada lifestyle yang sehat atau belum? Ya, tolong diperhatikan karena Anda semua masih muda. Jadi kita mulai start lifestyle sehat itu dari muda, bukan dari saat kita terdeteksi ada penyakit. Jadi kita mulai dengan promosi kesehatan dulu. Prevention is the best, bukan kuratif, bukan mengobati. Ya. Oke, kita akan mulai kuliah pagi ini ya. Mungkin saya akan lebih sering bergerak supaya nggak bosen dan supaya yang nonton tidak ngantuk ya. Oke, mungkin bisa nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab lebih banyak ketimbang mencari data dari presentasi saya. Lebih enak begitu ya. Pertama-tama terima kasih untuk semua jajaran ITB, Pak Wijaya, Bu Naomi, Pak Asbalah, dan dosen pengampu yang lain telah mengundang saya untuk memberikan kuliah ini. Saya akan mencoba untuk memberikan wawasan, perspektif kepada para mahasiswa muda ITB yang notabene katanya hanya belajar ilmu eksak. Apakah betul begitu? Tidak ya? Oke, saya juga sudah dapat bocoran banyak ada ilmu-ilmu non eksak yang dipelajari juga oleh mahasiswa ITB.
Salah satunya melalui kuliah ini. Jadi saya lihat dari beberapa video sebelumnya sudah banyak mengundang banyak pakar ya, tentang satelit lah, tentang narkoba lah. Nah, sekarang saya membuka wawasan teman-teman sekalian tentang bagaimana sih dokter itu berpikir dan bekerja. Karena dokter ini sebetulnya juga sama kayak kalian juga, kita manusia juga. Kita punya kelemahan, kita punya kelebihan yang sama. Gitu. Jadi kita itu ada yang dinamakan kemajuan ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran dari 100 tahun yang lalu, sejak zamannya Aristoteles segala macam, sampai sekarang itu sangat berbeda sekali. Zaman dahulu kita hanya mengandalkan indera kita semua untuk mendiagnosa sebuah penyakit. Kita memakai mata untuk melihat kelainan di kulit, kita memakai hidung untuk mencium bau kotoran, kadang-kadang bau kencingnya. Pada beberapa penyakit tertentu ada kencingnya yang berbau amonia, ada yang buang air besarnya berbau amonia, itu kita mengandalkan indera-indera perasa kita. Tapi dengan seiring perkembangan teknologi, kita menemukan banyak alat-alat, device yang diproduksi secara massal yang membantu kita dalam mendiagnosa sebuah penyakit. Jadi pendidikan kedokteran itu seperti kita ketahui bersama ada S1, kemudian ada pendidikan profesi namanya. Jadi setelah dokter itu pendidikannya lama. Jadi untung Anda semuanya tidak memilih menjadi dokter, bisa tua di sekolahan. Karena kita menganut prinsip long life learning. Walaupun kita sudah lulus sampai saya yang masih sudah bekerja, saya tetap harus mengembangkan ilmu saya terus. Saya terus belajar dengan mengikuti beberapa seminar, beberapa pelatihan, kursus seperti itu. Supaya kita tidak ketinggalan dengan kesehatan ilmu-ilmu yang baru. Jadi pendidikan S1 4 tahun dilanjutkan dengan pendidikan profesi 2 tahun untuk menjadi seorang dokter umum. Dari dokter umum nanti akan memilih apakah mau langsung praktek, mengembangkan diri, pengabdian di masyarakat. Dulu ada istilah PTT, ya, wajib kerja namanya. Sekarang sudah dihapuskan wajib kerja. Sekarang ini pendidikan kedokteran lebih banyak mulai diintegrasikan. Jadi sekarang menjadi dokter itu hanya 5 tahun, tapi ada tahun terakhir, 1 tahun terakhir itu adalah pengabdian di masyarakat. Jadi bekerja langsung di masyarakat. Jadi mereka lebih cepat untuk menjadi dokter dan pengabdiannya pun juga lebih cepat. Setelah lulus menjadi dokter umum kita diberikan pilihan. Apakah mau melanjutkan ke jalur profesional, menjadi dokter spesialis, menjadi konsultan spesialis, atau lewat akademik, menjadi seorang dosen, seorang akademisi, peneliti, di mana itu nanti ada S2, magister, ada S3, doktor atau PhD, dan menjadi profesor. Jadi bukan berarti profesor dokter itu lebih pintar daripada dokter spesialis penyakit dalam loh. Bukan berarti begitu dalam mengobati pasien. Jadi ada 2 jalur di dalam kedokteran. Banyak dokter yang sangat pintar dan dianugerahi talenta yang banyak sehingga bisa berjalan di kedua bidang tersebut. Beliau juga akademisi mengajar dan beliau juga pelayanan ke dalam masyarakat. Itu adalah dokter-dokter profesor yang hebat menurut saya. Karena mereka berkorban waktu lebih banyak daripada mereka-mereka yang hanya bekerja di satu sisi. Misalnya seperti saya hanya bekerja di sisi profesionalisme. Dokter, saya melayani masyarakat. Saya sesekali melakukan research, penelitian, dan ada pengajaran seperti ini. Hanya sesekali saja. Tapi dokter ini yang sudah menjalani 2 bidang, seperti dosen-dosen Anda sekalian sekarang ini, pasti mengorbankan waktu dengan keluarga lebih banyak. Mungkin anak-anaknya nggak kenal bapaknya, nggak kenal ibunya mungkin, bahkan nggak pernah ada di rumah. Itu ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, bagaimana dokter berpikir dan bekerja? Kita itu diajarkan untuk selalu membuka mata, membuka telinga, untuk mendengarkan terlebih dahulu. Ini pasien, ini masalah apa sebetulnya? Kita kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dari situ kita akan tahu kemungkinan penyakitnya apa sih? Baru kita bisa menilai, oke, kita harus periksa fisiknya beliau. Berarti Anda waktu ke dokter, Anda ditanya dulu dong, Mas, Mbak, sakit apa?
Batuk Pak dokter. Udah berapa lama? Batuknya berdahak atau enggak? Ada demam atau tidak? Ada pilek atau tidak? Sakit tenggorokan atau tidak? Badannya sakit semua. Itu pertanyaan-pertanyaan yang biasanya akan diajukan kepada dokter, kepada si pasiennya, dari dokter kepada pasiennya. Nah, sekarang kita diajarkan untuk lebih terbuka. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ini kan muda ya, kita harapkan kalau yang muda-muda ini datang ke dokter, jangan nunggu dokternya nanya, kalian yang cerita. Kita sekarang dokter yang muda diajarkan untuk lebih banyak mendengar. Kalau yang dulu mungkin kayak gini nanyanya, sakit apa? Udah berapa lama? Hah? Demam? Ada? Oh ya udah, tidur, periksa, 5 menit selesai. Duit masuk kantong, enak. Dulu. Sekarang kita diajarkan untuk lebih mendengarkan. Jadi kita lebih diajarkan untuk memberikan waktu lebih banyak kepada pasien-pasien kita untuk menceritakan masalahnya apa. Jadi tolong kalau Anda ke dokter, ngomong. Jangan diem aja. Kalau kalian diem, kita yang akan mengarahkan. Loh, kita seorang dokter bisa loh ngarahin Anda ini jadi sakit apa? Bisa. Mau contoh? Oke, sekarang contohnya gini. Pasien datang demam. Demam udah berapa lama? 2 hari. Demamnya malam enggak? Pagi juga ada sih dok, terutama malam enggak? Iya sih dok, malam dok. Ada keringetan enggak? Kalau malam sih di kosan enggak ada AC dok, keringetan. Ada ya keringetan ya, ada. Berat badan turun enggak? Iya dok, saya mahasiswa baru ITB dok, baru dari Jawa, baru ngekos, kiriman seret. Uangnya enggak ada, enggak bisa makan, keturun sih dok beratnya 3 kilo. Turun berat badan 3 kilo. Batuknya berdahak enggak? Ada sih dok, dikit. Ada ya dahak ya, ada. Ya udah, ini TBC, minum obat ya. Selesai. Duh, dokternya enggak salah. Kalian enggak cerita, diam aja, ya kan. Hal-hal ini yang kadang-kadang sekarang itu kita lebih dianjurkan untuk berpikir lebih terbuka, open kepada Anda sekalian pasien-pasien kita. Ya, kayak gitu. Ya. Nah, kita juga bekerja dituntut untuk selalu perfect, ya enggak? Kalian pengen kita perfect kan? Kalau ke dokter, dokternya harus tahu gue sakit apa, obat gue apa. Gue mau dalam waktu 2-3 hari udah sembuh. Mana ada yang kayak gitu? Susah, terus terang. Jadi kita ada namanya artnya dalam medicine, ada seninya dalam dunia kedokteran. Jadi Anda ke dokter A, B, C, D, ini kenapa dokternya sama-sama spesialis penyakit dalam di satu rumah sakit praktek barengan, berenam, kenapa yang itu rame banget, yang ini sepi ya? Itulah art seorang dokter, bagaimana caranya dia bisa meraih pasien, bagaimana dia bisa mendengarkan pasien, dan pasien lebih senang datang ke dia ketimbang ke dokter yang lainnya. Itu artnya. Nah ini yang tidak diajarkan di kita di waktu kita kuliah dulu. Kita belajar sendiri dengan praktek dan melihat mungkin profesor-profesor kita, bagaimana beliau praktek seperti itu. Ini cara dokter bekerja. Jadi kita bukan ilmu yang eksak 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Beda. Batuk plus pilek sama dengan COVID, belum tentu. Berarti kayak gitu ya. Nah, dengan perkembangan ilmu kedokteran, kita makin overwhelmed akhir-akhir ini. Kita itu banyak sekarang, mungkin dengar ya, mulai dari ronsen, USG, CT scan, PET scan, ada SPECT CT, ada lagi, ada MRI fungsional, itu aja dari bidang imaging. Itu aja udah perkembangannya banyak sekali. Dan sekarang banyak dokter-dokter yang sudah mulai lupa basic kedokteran adalah kita bisa menentukan penyakit hanya dengan 85% penyakit itu udah ketemu hanya dengan tanya jawab sebetulnya. Dengan tanya jawab yang detail, kita tanya gejalanya, kita 85% sudah tahu. Oh, diagnosisnya kemungkinan besar utamanya ini. Tapi kita selalu ada diagnosis banding namanya. Misalnya tadi pasien datang demam, batuk pilek, diagnosis utamanya COVID, diagnosis keduanya flu, ketiganya mungkin TBC, mungkin yang lain-lain. Nah, kita baru periksa pasiennya secara fisik, pakai stetoskop, pakai jari, pakai hammer, pakai senter. Kita cek tanda-tanda yang ada di dalam pasien ini. Gitu loh. Apa nih yang kemungkinan menunjang diagnosis utamanya? Ternyata bukan COVID ini kayaknya. Coba kita pastikan dengan pemeriksaan penunjang namanya. Jadi kita order laboratorium, imaging, ronsen segala macam. Bahkan sampai yang terakhir, yang termutakhir akhir-akhir ini adalah COVID, kita lakukan PCR. Ya kan?
Itu dulu PCR tuh barang mahal, barang langka. Kita hanya ketemu waktu penelitian zaman dulu. Sekarang di mana-mana ada PCR. PCR udah massal sekarang. Dan dulu PCR itu nunggu bisa 8 jam, 10 jam baru ada hasil. Sekarang dengan kemajuan teknologi, dalam waktu 2-3 jam sudah ada hasil. Seperti itu. Nah, kita akhir-akhir ini banyak dokter yang lebih banyak mengandalkan pemeriksaan penunjang ketimbang basic science-nya dia lagi. Akhirnya jadi misleading. Banyak sekali dokter yang belum-belum pasien udah datang batuk-batuk, ronsen. Belum-belum datang-datang udah demam, cek lab. Begitu keluar, Widal positif. Wah ini tifus ini. Padahal kita tahu bahwa pada beberapa pemeriksaan laboratorium itu interpretasinya harus berdasarkan gejala klinis juga. Jadi misalnya Anda dicek kalau tifus kan pakai Widal tuh 1/10. Siapa yang pernah tifus di sini? Nggak pernah ya? Wah makanannya bersih-bersih ya berarti ya. Nggak ada tifus berarti di sini. Jadi itulah yang kita pakai. Jadi kita sesuaikan pemeriksaan penunjang kita ini dengan gejala klinisnya, sama enggak? Itu cara dokter berpikir seharusnya. Tapi akhir-akhir ini dengan kemajuan zaman ini, banyak dokter yang sudah mulai melupakan, terus terang. Oke. Ya, ini ada top 10 medical advancement in history, sedikit video ya.
Ya, itu hanya sekilas ya. Nanti saya akan coba bahas sedikit saja dari 10 ke perkembangan mutakhir di dunia kesehatan ya. Nah, kembali kita berpikir, bagaimana sih dokter itu bekerja dan berpikir? Kita itu tadi sudah jelaskan ya, bagaimana harus mendiagnosa, bagaimana memberikan terapi. Yang menjadi sulit saat menjadi dokter itu adalah mendiagnosa penyakit. Kita perlu waktu lebih banyak untuk mencari ini orang sakit apa sih ketimbang ngasih obatnya. Kalau kita udah ketemu sakitnya, belum tentu obatnya tepat. Jadi kalau kita mengobati orang, kadang-kadang ada beberapa pasien kita yang bertanya, "Dok, saya udah dirawat 3 hari, kenapa demamnya nggak hilang-hilang ya?" Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, diagnosisnya salah, jadi kita mesti mencari lagi. Awalnya masuk, dipikir flu. Ternyata COVID. Obatnya salah dong, beda. Oke. Yang kedua, memang perjalanan penyakitnya. Ada beberapa penyakit, walaupun kita sudah memberikan obat, itu perlu waktu untuk membaik. Seperti tuberkulosis misalnya. Demam, batuk-batuk, Anda baru bisa membaik setelah 2 minggu minum obat TBC. Seperti itu. Jadi namanya penyakit itu tidak gampang obatinnya pun, udah ketemu. Ya. Terus kita juga dituntut untuk selalu mengembangkan diri. Dokter itu selalu disuruh menjadi 7 stars dokter. Kita harus bisa menjadi care provider, yaitu penyedia layanan kesehatan dan perawatan. Juga disuruh menjadi decision maker. Contohnya, ada pasien datang di UGD, ngiung ambulan, plek, keluarganya mana? Gak ada dok. Loh ini ntar lagi mati nih, terus gimana? Ini ketemu di mana? Di jalan. Emang kita biarin? Gak mungkin kan, kita tolong. Duitnya gimana? Ini yang kita selalu menjadi dilema di dalam dunia kedokteran. Karena dokter itu beda dengan rumah sakit. Dokter itu humanisme. Dokter itu dituntut untuk selalu bisa menolong orang. Tapi rumah sakit beda dengan dokter. Rumah sakit adalah bisnis. Mereka harus punya income untuk membayar gaji dokter, untuk membayar gaji pegawai dan yang lain-lainnya kan. Kayak begini-begini dokter dihadapkan di dalam suatu dilema. Ini pasien, gak ada keluarganya, dompet juga gak ada, ketemu di pinggir jalan. Mau mati sebentar lagi. Udah, gak usah mikirin duit, kita tolong dulu. Tolong. Oke, kadang-kadang seorang dokter harus kerogoh kocek untuk bayarin nih pasien sendiri. Sometimes. Bagi dokter-dokter yang mampu, kita juga nolong. Ada beberapa dokter yang, udahlah, biarin aja, udah gak ada keluarganya ini. Kembali lagi ke faktor individual. Itu adalah insight ya, insight seseorang. Dan itu juga tidak diajarkan saat kita dalam pendidikan kedokteran. Decision making seperti inilah yang selalu dihadapkan kepada kita, para dokter, di dalam bekerja. Terus communicator, komunikasi yang baik tadi, ya kan, dokter zaman dulu ya sakit apa, batuk, udah berapa lama, ketimbang, pagi, kenapa, sakit ya, udah berapa lama sakitnya, udah 2 tahun, buset lama bener, kenapa baru sekarang pak berobatnya, ya nggak apa-apa, yang penting sekarang kita obati ya. Nah, Anda lebih milih ke dokter pertama atau yang kedua? Kedua. Datang-datang udah begini kacamatanya. Kenapa? Sakit. Kenapa baru sekarang kesini? Usahain aja. Ini obat, kadang-kadang kita ketemu dokter beberapa yang kayak gitu. Jadi kita dituntut untuk berkomunikasi. Bahkan dalam menterapi orang pun kita juga dituntut untuk selalu melaporkan perkembangan penyakitnya. Bukan hanya ke pasien loh ya, keluarganya. Nah ini juga ada cerita menarik. Kadang-kadang kita udah ngerawat pasien, udah ada keluarga datang, saya istrinya, saya anaknya, oke udah jelasin, ini bapaknya, ini suaminya kena serangan jantung ya, nanti kita akan kasih obat ini, perjalanan penyakitnya seperti ini, nanti kemungkinan besar akan diobati sekian lama di rumah sakit. Dah selesai, praktek, pulang praktek, visit lagi, dok ada yang mau ngomong lagi, bapak ibunya datang, ngomong lagi, ngulang lagi dari awal lagi, ntar udah tuh, pulang ke rumah, nyampe rumah ditelepon sama rumah sakit, dok ini pamannya mau ngomong, nanya lagi hal yang sama lagi, ngejelasin lagi,
Emang kita bisa nolak? Nggak bisa. Karena kita harus berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang sudah begini pun, masing-masing orang tuh menangkapnya beda-beda. Kadang-kadang. Sama kayak ibaratnya kita ada 10 orang berjejer-jejer, dibisikin yang di sini ekor gajah kecil, nyampe sana ekor gajah besar. Itu sering kayak begitu. Inilah suatu rintangan dalam komunikasi kita terhadap dalam pasien juga, menterapi pasien juga. Gitu. Ya. Kemudian kita juga harus jadi community leader. Kadang-kadang di lingkungan masyarakat kita, dokter itu dilihat, wah ada dokter, dia aja deh yang mimpin. Dokter dulu deh, dokter dulu, kalau ada apa-apa dokter dulu. Ya enggak? Benar enggak? Iya. Karena kita dituntut untuk jadi leader juga, sometimes. Jadi hal ini juga menjadi sebetulnya beban moral buat kita. Karena kita seseorang yang dituntut untuk selalu berwawasan luas. Bukan hanya tahu kesehatan, tapi juga tahu hal-hal yang kecil. Kemarin RT RW datang ke rumah, Pak dokter, itu selokan rumah di depan macet mulu, dia kan ya, waduh gua nggak belajar teknik nih, ntar ya Pak belajar YouTube dulu. Wah ini mesti gua gali sekian dalam Pak, gini. Waduh kita mesti belajar macam-macam kadang-kadang. Ya kita juga harus jadi manajer. Kadang-kadang kita punya klinik sendiri, ya kita menjadi manajemen. Kita buka apotek sendiri, kita jadi manajer juga untuk itu. Kita juga manajer untuk diri kita sendiri. Kita harus sempat untuk olahraga. Kita harus sempat untuk makan tepat waktu. Kita harus sempat untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Banyak dokter mati muda akhir-akhir ini. Kenapa? Mereka lupa untuk menjaga kesehatan sendiri. Manajemen sendirinya jelek. Dan Anda juga sekarang harus mulai memanajemen diri sendiri ya. Ini baru 3 pertanyaan udah pada duduk tadi. Ini lifestyle-nya kurang sehat kalau menurut saya mahasiswa kita. Ya. Terus research, ya kita harus meneliti. Karena perkembangan penyakit selalu ada jalan terus dan kita harus meneliti mereka. Yang terakhir adalah iman dan takwa. Nah ini yang terakhir ini penting. Karena kita selalu menghadapi hidup dan mati. Namanya hidup dan mati yang menentukan bukan dokter loh ya. Bukan juga si pasien. Yang menentukan adalah yang di atas sana. Apapun agama kita selalu mengajarkan kebaikan. Ada yang namanya hidup dan mati. Ya kan? Jadi dokter itu selalu deal dengan yang namanya hidup dan mati. Kadang-kadang waktu awal-awal kita jadi dokter dulu, kita sempat kadang-kadang nangis, simpatik. Dengan kalau ada kehilangan keluarga, kita simpatik ikut nangis. Itu nggak boleh. Dokter nggak boleh begitu. Dokter tuh harus empati namanya. Jadi mampu menempatkan dirinya di kaki orang tersebut, tapi tidak mengikuti emosinya. Jadi kita harus tetap berpikir jernih contohnya. Kita tahu, dokter tahu, ini pasien umurnya nggak panjang lagi. Ini masih hidup karena pakai ventilator, karena pakai alat pacu jantung, karena pakai obat-obatan macam-macam. Ini udah nggak hidup, ini dilepas sudah pada mati, ini pasti meninggal. Loh kita harus pakai logic thinking kita juga. Kita empati, Bu, Pak, ini ayahnya sudah usia tua. Udah diobatin selama 1 bulan ini di ICU. Tidak ada perkembangan. Otaknya kita sudah cek, sudah brain dead, sudah meninggal. Tapi Bapak masih ada denyut jantungnya, masih ada nafasnya. Semuanya disupport dengan alat. Ini bukan hidup. Ini bukan hidup yang berkualitas namanya. Bener dong? Gak ngomong, gak ngobrol, ya kan? Gak bisa, cuman dia dikasih makan, pupu, pipis, ya udah kayak tumbuhan, vegetative state namanya. Itu sering sekali kita temukan juga seperti itu. Nah kadang-kadang kita membawa agama, kita membawa kepercayaan di bidang ini. Jadi kita serahkan ya, manusia ini kan hidup sebetulnya diciptakan oleh Tuhan hanya dengan oksigen dan makanan. Kita kembalikan ke alam ya, kita stop semua obat, kita kasih oksigen lewat ventilator saja. Ini namanya minimal terapi. Kadang-kadang kita harus memberikan kenyataan pahit ini kepada pasien-pasien dan keluarganya seperti itu. Jadi kita harus bisa memberikan keputusan akhir untuk keluarganya. Begitu dilepas semua obat-obatannya, tentu saja kondisinya akan menurun, lalu meninggal. Ya ada sih yang marah-marah, mana sih dokter mestinya nggak di stop gini. Ada yang terima kasih ya dok, udah membantu, ya kita terima semuanya.
Kita terima caci maki dan kita terima kasih loh dari pasien-pasien kita. Jadi dokter itu susah, terus terang. So, menyikapinya, nah ini nih perkembangan teknologi ilmu kedokteran. Dengan ada perkembangan ini, diagnosis kita lebih cepat dan akurat. Ada PCR, ada X-ray, CT scan ya. Terapi juga bisa lebih komprehensif. Kita udah lebih tahu, oh ini kankernya udah nyebar ke sini, nyebar ke sana. Kita harus kemoterapi dulu, habis itu kita operasi. Itu bisa. Kemudian karena adanya diagnosis yang lebih cepat dan akurat, terapi lebih komprehensif, ada peningkatan usia harapan hidup. Zaman dulu Indonesia angka harapan hidup berapa tahun? Ada yang tahu? 58 tahun. Sekarang sudah meningkat. Sampai berapa? Ya? Sudah meningkat ke 68 tahun sekarang angka harapan hidup kita. Jadi sudah meningkat hampir 10 tahun dengan kemajuan teknologi. Ya. Ada peningkatan kualitas hidup juga. Contohnya tadi di video ada ya, yang dia amputated feet pakai prostese. Jadi dia lebih berkualitas, dia bisa jalan loh, nggak di kursi roda. Ya, sekarang kita ada prostese, nggak yang se-advance itu ya. Kita ada prostese yang cuma disambung, kita masih bisa jalan. Nah ini hubungannya dengan ilmu teknik juga loh, mekanik, fisika, matematika, hitung-hitungan. Ada. Jadi nanti kalian mungkin akan bersinggungan secara langsung dengan dunia kesehatan. Pastinya. Gitu. Respon terhadap pandemi. COVID kemarin, siapa yang kemarin kena COVID? Yang pernah kena COVID? Enggak, saya enggak judge kok. Siapa yang pernah kena COVID? Belum pernah kena COVID ini? Hebat lah. Orang Bandung. Gila, di Jakarta udah tangan semua ini. Hebat ya. Wah, hebat. Jadi karena kita belajar dari pandemi kemarin COVID, kita banyak kemajuan yang signifikan seperti ilmu PCR, antivirus, ilmu-ilmu kedokteran yang baru pada bermunculan semua. Ya. Dampak ekonomi tentu saja. Dengan meningkatnya ilmu teknologi, cost-nya bisa lebih besar. Dengan meningkatnya obat-obatan, cost-nya lebih besar juga. Ini kita yang dituntut, dokter itu dituntut untuk bisa bekerja lebih efisien sometimes. Saya sempat mengalami pendidikan di Australia kemarin, di Sydney, menjadi dokter di sebuah rumah sakit di sana. Di sana itu dokter bekerja nggak mikir duit. Lu mau ngecek apa aja, Anda mau ngecek apa aja, itu bisa. Karena nggak perlu dipikir, ini uangnya ada nggak? Di Indonesia nggak bisa seperti itu. Jaminan kita belum bisa mencapai pada tingkat itu. Misalnya pasien datang demam berdarah, Anda pakai BPJS, ya udah tercovernya yang hanya demam berdarahnya aja, sesuai dengan clinical pathway namanya. Tapi kalau ternyata ini demam berdarah ada diabetes juga, ada hipertensi juga, udah usia tua, nah ini nggak tercover. Nah kita mesti efisien. Perlu diperiksa nggak nih diabetesnya? Yaudah cek gulanya aja deh. Tensinya ya udah cek tensi manual aja biasa, nggak usah cek jantung dulu. Kita dari pemeriksaan fisik aja, kayaknya nggak gagal jantung kok, ini jantungnya masih bersih, masih cukup kecil, nggak ada efeknya. Seperti itu. Kita dituntut untuk suppress cost juga. Nah ini yang terakhir, pertimbangan etik. Pertimbangan etik lebih banyak di perkembangan ilmu teknologi yang baru. Kita kalau penelitian selalu terbentur dengan etika. Contohnya, ada sebuah penyakit, ya, ketemu obat baru. Kalau penelitian, clinical trial, itu harusnya orang sakit dibagi secara random di 2 grup. Yang satu grup dikasih obat yang baru, yang satu grup nggak diobatin. Etik nggak? Nggak etis. Kita tahu bahwa kalau ini nggak diobatin bakalan meninggal gitu loh. Kita sering terbentur dengan itu. Itu clinical trial yang baik itu seperti itu harusnya. Nah, dengan perkembangan kemajuan teknologi sekarang, etika ini lebih fluid, lebih melunak. Kita mulai berpikir, oke, kita sekarang kan sudah ada terapi standarnya untuk penyakit ini. Kalau ada obat baru masuk, ya udah, terapi standar tetap dipakai. Tetap diberikan kepada 2 grup. Yang grup yang baru dapat obat yang baru. Nanti kita lihat. Ini pun dalam perjalanan penelitiannya, kalau misalnya di tengah-tengah penelitian sudah kelihatan efeknya bahwa ini obat baru bisa menyelamatkan lebih banyak ketimbang terapi standar, di stop penelitiannya.
Karena tidak etis kalau diteruskan. Karena kita tahu bahwa ini yang grup baru pasti sembuh semua nih. Yang grup dapat obat baru pasti sembuh semua, yang ini bisa mati 50% misalnya. Itu nggak boleh, kita langsung stop. Dan kita langsung publish supaya dunia kesehatan tahu bahwa ini obat baru bisa menyelamatkan terhadap penyakit ini. Seperti itu. Itu benturan etik kita. Gitu. Nah, ini beberapa contoh ya, nanti ya saya akan skip supaya cepat aja. Nanti kita lebih banyak tanya jawab, lebih enak. Ini adalah tentang salah satu penemuan yang historikal di dalam dunia kesehatan, yaitu antibiotik. Di sini pasti semua orang sudah pernah minum antibiotik, betul? Betul. Pernah beli antibiotik sendiri, betul? Pernah minum obat antibiotik tanpa persetujuan dokter, betul? Saya yakin 50% dari orang di sini pernah beli antibiotik sendiri, minum sendiri tanpa konsultasi dengan dokter. Loh kok bisa? Anda tahu kan obat-obat itu kan ada yang lingkaran, ada huruf K-nya, ada merahnya, ada hitamnya, itu namanya obat keras. Itu efek sampingnya banyak, ada efek yang tidak diinginkan. Loh kok berani minum sendiri? Anda kan orang sains. Gak apa-apa dok, bapak ibu saya dulu kalau batuk pilek minumnya ini kok, waduh. Nah, ini adalah salah satu obat yang zaman dulu dikembangkan, zamannya Edward Jenner. Fleming itu menemukan penisilin tahun 1920, ini mengubah terapi kedokteran. Akan tetapi sekarang kita menemukan masalah, yaitu resistensi antibiotik. Banyak kuman yang sudah kebal terhadap antibiotik. Ya. Dan perkembangan antibiotik itu tidak bisa menyaingi perkembangan resistensi dari si kuman ini. Kenapa bisa jadi resisten? Kenapa? Karena banyak hal. Dari si kumannya sendiri, dari kelakuan dari si dokternya sendiri, kadang-kadang dokternya juga nggak mau ribet. Ada pasien datang batuk pilek, dok saya batuk pilek berapa hari? 2 hari, oke. Ini 90% sih penyebabnya karena virus kalau di masyarakat. Jadi saya nggak kasih antibiotik ya. Dok saya minta antibiotik lah, yang kemarin-kemarin nggak dikasih antibiotik 10 hari nggak sembuh-sembuh. Ya memang perjalanan penyakitnya sampai sembuh itu kalau kena virus 10 hari. Enggak lah dok, udah antibiotik aja. Dokternya nggak mau berdebat, ya udahlah, serah lu deh. Sometimes seperti itu. Karena dari opresi ya, dari permintaan pasien juga kadang-kadang. Sometimes gitu. Jadi ada juga dokter yang memakai antibiotik tidak rasional. Double, udah dapat ini, dapat A, dapat B, dapat C. Seperti itu ada juga dokter-dokter yang seperti itu. Jadi hal ini menyebabkan kuman itu menjadi cepat resisten, cepat kebal, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jenis antibiotik. Ya, ada kelas penisilin, tetrasiklin, macrolide, fluoroquinolone, carbapenem, dan banyak yang lainnya lagi. Biaya yang dikeluarkan di dunia itu sampai mencapai 66 pound sterling triliun. Itu besar sekali karena ada antibiotik resisten ini. Jadi begitu kita resisten antibiotik A, kita mesti naik ke antibiotik B yang lebih kuat, harganya lebih mahal. Naik lagi ke antibiotik C, harganya lebih mahal lagi. Karena belum ada mitunya, belum ada generiknya. Karena orang, ini juga pabrik-pabrik obat ini berlomba-lomba sekarang untuk membuat mitu namanya. Mitu itu obat yang original, contohnya produksi oleh pabrik A, obat originalnya B. Obat B ini ada masa pakainya, license-nya 5 tahun. Setelah 5 tahun, pabrik lain boleh membuat yang sama, tapi dengan biaya yang lebih murah biasanya. Nah, sekarang pabrik-pabrik obat kita itu berlomba-lomba untuk membuat mitunya, membuat bahkan generiknya. Dok, obat generik sama obat paten beda nggak? Beda. Masa sih? Isinya sama. Efeknya beda nggak dok? Sama. Harusnya sama. Harusnya sama. Tapi banyak loh yang masih berpikir, dok jangan kasih obat generik, nggak sembuh-sembuh. Ada, banyak. Banyak sekali, apalagi masalah antibiotik. Dok masa saya dikasih obat cuma 200 rupiah bro? Emang saya sembuh? Ada loh yang kayak gitu.
Banyak, dok saya minta yang 200.000 deh. Ya udah, kasih obat murah nggak mau, gimana sih? Padahal isinya sama, gitu. Ya, jadi ini dilema yang kita sekarang hadapi. Jadi pakailah antibiotik yang rasional nanti ya, tolong. Kemudian yang berikutnya, nah ini, bahkan kita di Indonesia saja, ini adalah data nasional kita. Anda bisa lihat persentase dari jumlah kuman yang kebal terhadap antibiotik di dalam rumah sakit tuh, rumah sakit kelas A, B, C itu tersier yang rujukan. Anda bisa lihat resistensinya sampai 60%, 69%, bahkan sampai 70%. Ini kenapa? Bahkan kita di rumah sakit sekarang kewalahan. Datang pasien baru yang belum pernah dirawat, tapi sudah dapat kuman yang resisten. Karena pemakaian antibiotik di masyarakat yang tidak rasional. Itu problemnya. Tiba-tiba ada yang beli cefixim, ada yang beli levofloxacin, ciprofloxacin, azitromisin, zitromax mah jadi nyebut merek deh saya. Itu bisa dibeli bebas di apotek sekarang di Indonesia. Padahal itu seharusnya tidak boleh diperjualkan secara bebas. Harus dengan resep. Apotek juga nggak mau rugi lah, ada konsumen ya kan, keluarin. Ini yang kita sedang ingin supaya Depkes itu membuat regulasi yang lebih ketat terhadap antibiotik. Karena resistensinya seperti ini. Takut loh kalau kena kuman kayak gini, takut sekali. Ya. Kemudian kita berkembang ke vaksin. Nah, ini juga perkembangan paling mutakhir di dunia kesehatan. Kita tahu vaksin udah ada ya. Semua udah divaksin kan? Udah ya. Vaksin COVID udah semua? Udah 2 kali? Udah 3 kali? Good. Good. Ya. Vaksin itu banyak dilemanya juga loh. Ya. Ada yang nggak mau divaksin nggak? Kalau di sini nggak, japri ya nanti ya kalau nggak mau divaksin. Karena ada beberapa masyarakat, kelompok tertentu yang tidak mau divaksin dengan alasan-alasan yang tertentu memang. Hal-hal ini yang kita juga agak pusing, terus terang. Jadi dampak vaksin ini terhadap kesehatan publik itu sangat nyata. Contohnya ya kita bisa lihat dalam pandemi ini aja. Begitu divaksin semua bisa sakit. Vaksin itu tidak melindungi 100% ya. Jangan salah, kita masih bisa kena sakit. Tapi sakit kita biasanya jadi ringan. Tidak sampai menimbulkan kematian. Pada COVID kemarin, ingat nggak waktu Delta Wave tahun 2021? Mungkin di sini juga ada ya, ambulan, bolak-balik ngangeng-ngangeng, ada yang saudaranya mungkin yang meninggal karena COVID. Banyak kan? Saya tiap hari ketemu kayak gitu, tiap hari. Waktu itu, waktu Delta Wave, banyak orang tua yang selamat malahan. Yang meninggal adalah usia produktif semua. Mahasiswa, dosen-dosen yang masih 40-an tahun. Kenapa? Karena saat itu Indonesia sudah mulai vaksin yang pertama, Sinovac waktu itu. Ditujukan kepada orang tua terlebih dahulu dan tenaga kesehatan waktu itu. Jadi orang tua itu sakitnya ringan waktu itu. Yang meninggal malah yang seumuran kita-kita. Dan banyak yang meninggal terus terang. Rekan saya ada 10 orang meninggal karena COVID selama bekerja, selama pandemi COVID ini, penyakit dalam. Belum yang lain-lain, perawat, dokter jaga, dokter umum, banyak sekali yang meninggal karena COVID. Gitu. Jadi tipe vaksin itu ada banyak, nanti kita akan bahas. Dan teknologi vaksin terbaru juga sudah sangat advance, menggunakan template RNA, DNA, ya sudah tidak menggunakan virus yang dilemahkan atau virus yang diinaktifkan lagi. Jadi kita tinggal ambil DNA-nya, kita bikin secara sintetis. Itu juga kita bisa bikin sekarang ya. Nah, distribusi vaksin ini juga ribet. Karena vaksin itu beberapa vaksin terbaru yang DNA, RNA itu harus fasilitasnya harus sub-zero, harus minus. Nah ini transportnya gimana ke negara tropis, kan kita panas. Dan itu akan membuat cost yang lebih besar lagi. Ini mesti dipikirkan, kontroversi dan tantangan, banyak sekali. Ini adalah contoh-contoh vaksin yang ditemukan waktu awal, polio, influenza, chickenpox, measles, mumps. Dan ini adalah vaksin yang ditemukan saat kita COVID. Anda bisa lihat, penemuan vaksin polio itu
membutuhkan waktu 47 tahun untuk establish, untuk digunakan secara luas di masyarakat. Flu 32 tahun, chickenpox 42 tahun, bayangin. Covid tahu nggak berapa tahun? 1 tahun saja cukup dengan perkembangan ilmu teknologi yang sekarang. Hebat ya, berkat Anda semua juga loh, bukan hanya kita. Karena kalau nggak ada teknologi PCR yang dikembangkan oleh bagian teknik informatika, bagian teknik kimia, kita nggak tahu, kita nggak bisa melakukan hal ini. Jadi kita bekerja sama di bidang kesehatan ini juga, ya. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis vaksin. Nanti Anda bisa baca sendiri. Ada yang dilemahkan, ada yang diinaktivasi, ada yang melalui vektor virus, ada yang non-replicatingnya, ada DNA, RNA. Ini adalah vaksin COVID yang baru ya. Ada subunit vaksin, ini juga COVID yang baru. Ya, contoh-contohnya aja. Nah, ini ada vaksin yang baru ya, COVID. Kita mulai ada pengembangan vaksin malaria, ya. Kita sedang dalam penelitian. Juga ada vaksin Ebola, vaksin dengue. Udah tahu ada vaksin dengue di Indonesia? Udah tahu ya? Apa namanya? Apa? Oke, ada lagi Dengivax juga ada. Good. Ada vaksin demam Lassa, ini sih demam di Afrika Selatan kita nggak ada. Vaksin tuberkulosis, udah ada yang tahu? Vaksin apa? Kalau zaman dulu BCG, sekarang ada lagi vaksin baru, sedang dikembangkan, belum keluar. Dan yang terakhir adalah vaksin HIV. Kita sedang mengembangkan vaksin HIV. Ya. Nah, distribusinya yang seperti yang tadi saya bilang, sulit. Kita distribusikan vaksin itu untuk mencegah penyebaran penyakit, eradikasi, dan kontrol penyakit, respon terhadap pandemik, contohnya pada COVID ya. Kita juga perlu untuk meratakan semua vaksinnya. Ya. Nah, ini kontroversinya nih, keengganan untuk vaksin. Nah, kemarin sempat ada tahun 98 yang menghubungkan antara vaksin dan autisme. Waktu itu heboh, ibu-ibu nggak mau anaknya semua divaksin karena ada isu ini, autisme. Ini tidak terbukti. Jadi saat itu ada kesalahan metodologi penelitian. Jadi kita counter penelitinya dan ternyata memang betul ada kesalahan dalam metodologi penelitiannya. Kita diajarkan untuk meneliti kan ya, harus ada besaran sampel, kemudian ini ya. Itu ternyata salah perhitungan, jadi analisanya pun salah. Jadi kita udah gak ada kayak gini. Ada juga efek samping vaksin, ada yang takut ya. Ini tantangan-tantangan yang ada ya, aksesnya, suplai vaksinnya, monitoring ya, informasi yang salah ya. Nah ini yang berikutnya, diagnostik. Banyak nih ya diagnostik, mulai dari X-ray, dari awal, sampai yang terbaru ini nanti ada yang menggunakan artificial intelligence. Sudah tahu kan ya, ada artificial intelligence? Bahkan di handphone Anda bisa loh, diinstal artificial intelligence. Ada yang pakai chat GP? Bisa bikin tesis sampai selesai loh itu, pakai chat GP. Kita para dosen juga lebih pintar dari kalian. Kita sudah mulai melengkapi diri kita dengan ada tools yang bisa mendetek apakah ini tesis murni dari pemikiran Anda atau pakai chat GP atau plagiarisme. Ada, sudah ada itu. Kita juga nggak mau kalah, enak aja. Gitu ya. Kemudian ini modalitasnya ya. Ini adalah contoh X-ray pasien COVID yang sebelah kanan. Ini adalah CT scan pasien COVID yang sebelah kiri ya. Ini adalah ultrasound yang sebelah ini. Kita bisa lihat. Nah, ini yang warna-warni ini adalah PET CT, SPECT namanya. Ini fungsional. Jadi kita bisa lihat apakah otot jantung ini adalah gambaran jantung. Apakah otot jantung ini kekurangan oksigen atau enggak? Yang ini adalah iskemi, jadi ini kekurangan oksigen otot jantungnya ini. Kita bisa tahu, oh daerah sini nih yang bermasalah. Kalau yang ini yang sehat. Seperti itu, kita bisa tahu sampai detail seperti itu. Ini adalah MRI. Ya. Nah, tren masa depan kita menggunakan AI. Begitu ada foto ronsen, karena udah digitalize semua, masuk ke komputer, dia langsung warning, right side pneumotorak, artinya ada udara masuk ke dalam rongga paru. Jadi si radiografernya udah langsung aware, mana nih, langsung kelihatan, oh iya nih ada. Ya, misalnya CT scan, ada left upper lobe solid nodule nih yang putih-putih ini.
Ya, langsung ketemu. Ada yang speculated mass, ini adalah mamogram nih, langsung ketemu. Jadi AI ini akan diharapkan untuk memperingan pekerjaan para dokter nanti dan lebih teliti nantinya. Ya, nah kemudian kita bicara masalah transplant. Tadi kita udah lihat videonya, kita sudah bisa transplant jantung, pankreas, ginjal, kulit, tulang, liver, paru, bahkan tangan dan wajah. Anda kalau mau berubah wajah bisa loh. Bukan hanya di Mission Impossible. Kadang-kadang ya, saya tuh kalau ngikutin perkembangan kedokteran, jadi inget film Star Trek. Ya, mulai zaman komunikator, zaman dulu mulai ada HP, terus ada imaging, sekarang cuma di scan doang, ada USG portable sekarang. Ya, salah satunya adalah transplant, Mission Impossible, transplant wajah, ada juga. Nah ini adalah sejarahnya, mulai dari transplant pertama adalah kornea, kulit, sampai yang terakhir first bionic hand transplant di Austria. Jadi ada bionic hand, ada mechanical-nya untuk mengganti tangan yang teramputasi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah operasi menggunakan robot. Nah, ini juga keren. Di Bandung sudah ada loh operasi menggunakan robot. Ada yang tahu di mana? Gak ada yang tahu. Loh, orang Bandung kok nggak tahu? Ya, di mana Mas? Di Hasan Sadikin. Sudah ada robotic surgery. Untuk kasus apa? Urologi, prostat. Laki-laki kan ada prostat tuh, suka ada yang ada kankernya. Jadi robotic prostatektomi namanya. Ya, sedikit video nanti kita bisa baca, sorry. Ini adalah robotnya, jadi ada konsol, itu adalah tangan robotnya. The real benefit of the Da Vinci surgical system that it brings to UConn is that we offer a new service to our community. The nice thing about the Da Vinci robot, the tips of the laparoscopic instruments can move with greater degrees of freedom than my own hands. It is still the surgeon performing the surgery. The robot is basically a tool to transmit my exact motions with my hands inside the body to the tips of those laparoscopic instruments. Robotic surgery is used primarily now for gynecology and hysterectomies. We also use it for infertility surgeries and for other cancer surgeries such as prostate cancer. We're hoping this year to expand into removal of thyroid tumors and head and neck cancers and other general surgical procedures. One of the best parts of the robotic system is that there's a lot more precision in our surgical technique because the anatomy is magnified. So when we're actually at the console, we're looking into your body in 3D imaging. Robotic surgery offers a much faster recovery than traditional surgery. Traditionally, we did many of our cancer surgeries through a big incision about this big, and patients would stay 3 to 5 days in the hospital. But now with robotic surgery, they end up with 4 or 5 incisions that are this big, and many patients go home the next day or the same day. The Da Vinci robot has really done so much for our patients. They've been thrilled that they can have a minimally invasive procedure, and it's been rewarding to me as a physician and a surgeon to see these success rates. Ya, jadi dengan teknologi robotik ini biasanya lukanya lebih kecil, 1 cm, 2 cm aja. Dibanding zaman dulu mesti diubah begini nih, lebar kalau mau operasi. Ya, jadi kita banyak latihan untuk para dokter bedah dan hasil aspek keselamatannya lebih bagus dengan hasil akhir yang lebih baik juga. Ya, ini adalah contohnya Da Vinci. Ini ada konsol robotnya yang di tengah, kemudian konsol untuk surgeonnya yang di kiri, dan juga ada perawat yang di sana yang selalu standby. Ini adalah yang terakhir adalah mengenai terapi genetik. Nah, ini contoh yang termutakhir. Kita sekarang sudah bisa mengobati orang sakit, bahkan nih orang baru belum lahir. Jadi misalnya pada bayi yang dikandung kita deteksi, sudah ada masalah nih nanti kalau lahir dia ada Down syndrome misalnya, maaf jadi sedikit bodoh. Kita tahu ada trisomi, kita tahu ada kelainan genetiknya, kita bisa obati
sebetulnya. Tapi selalu kita kembali lagi terbentur dengan tantangan dan pertimbangan etiknya. Loh, kalau kita obatin nih bayi, ya kalau obatnya bener nih, kalau ntar jadinya tambah parah, keluar manusia baru gimana? Manusia kakinya 3 gimana? Itu satu pertimbangan etiknya. 2, apakah nanti, oke ini kalau berhasil, apakah nanti anak-anak yang nggak akan menjalani hal yang sama lagi? Ini yang masih jadi perdebatan banyak oleh para ahli. Ya, banyak teknologi-teknologi modifikasi gen yang ada. Ya, ini adalah perkembangannya pakai vektor, kemudian ini adalah aplikasinya, terutama sih untuk kanker ya paling banyak terapi genetik ini. Kita banyak sekarang obat-obatan yang mengubah gen yang sehingga mengurangi risiko kanker, bahkan menyetop kanker itu sendiri, jadi sembuh total, remisi total ya. Nah ini trialnya, jadi trialnya kita bisa lihat ya, trial di phase 1 itu artinya hanya di subjek, tidak di manusia. Itu lebih banyak ketimbang di manusia. Ini karena kita terbentur masalah etik. Gitu. Sorry. Sudah di ujung atau masih ada lagi? Ya. Ini adalah contohnya, ada direct delivery dan cell base. Kemudian ini ada beberapa yang sudah approve by FDA ya, untuk rata-rata untuk cancer semua, melanoma itu kanker di kulit, kemudian ada kanker darah, limfoma, kanker kelenjar getah bening ya, kemudian ada yang untuk retina juga sudah di approve ya. Ini adalah terapi-terapi yang berdasarkan gen. Nah ini adalah contoh gennya, bagaimana kita bisa. In a document, if we suspect we've misspelled a word, we can use the find function to highlight the error and correct it or delete it. Within our DNA, that function is taken on by a system called CRISPR-Cas9. CRISPR is short for clustered regularly interspaced short palindromic repeats. CRISPR consists of 2 components, the Cas9 protein that can cut DNA and a guide RNA that can recognize the sequence of DNA to be edited. To use CRISPR-Cas9, scientists first identify the sequence of the human genome that's causing a health problem. Then they create a specific guide RNA to recognize that particular stretch of A's, T's, G's, and C's in the DNA. The guide RNA is attached to the DNA cutting enzyme Cas9, and then this complex is introduced to the target cells. It locates the target letter sequence and cuts the DNA. At that point, scientists can then edit the existing genome by either modifying, deleting, or inserting new sequences. It effectively makes CRISPR-Cas9 a cut-and-paste tool for DNA editing. In the future, scientists hope to use CRISPR-Cas9 to develop critical advances in patient care or even cure lifelong inherited diseases. Ya, jadi ini hanya sebagai intermezzo bahwa kita perkembangan teknologi saat ini sangat maju sekali ya. Jadi sebagai kesimpulan saya bahwa menjadi seorang dokter pada zaman perkembangan teknologi ini sangat menantang, sulit. Kita perlu kerjasama baik dari dunia kesehatan maupun dari teknologi juga nantinya ya. Tapi juga perlu diperhatikan aspek etik dan kemanusiaannya ya. Antibiotik hati-hati pemakaiannya harus secara rasional. Vaksinasi tolong dianjurkan dan didukung ya nanti ya untuk keluarga ya, karena itu sangat penting sekali. Nah ada juga modalitas pencitraan ya, kemudian transplant, terapi robot dan terapi gen, ini semua hanyalah gambaran seberapa majunya ilmu kesehatan kita sekarang. Mungkin ini adalah akhir dari presentasi saya. Ini adalah sebuah hari seorang dokter bekerja, mikir bagaimana mendiagnosa penyakit, bagaimana ngobati, bagaimana harus tetap belajar, bagaimana tetap harus ada servis ke pasien, dan juga mikirin kalau nggak ada ini kita nggak hidup juga, kita juga manusia. Mungkin itu ya.
Baik, saya kembalikan ke Dr. Hasbalah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gunawan atas paparannya, sangat menarik sekali ya. Baik, kita masih punya cukup waktu, mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan ini. Sebelumnya mungkin saya sapa dulu, ada teman-teman kita yang dari Jatinangor. Ada suaranya? Nah, ini teman dari Jatinangor ya. Kemudian ada juga teman-teman kita yang memantau dari ITB Cirebon. Baik, kepada teman yang memantau lewat kelas jauh, ya silakan nanti bisa mengajukan pertanyaan dan tolong diketikkan saja, mungkin nanti tolong dibantu ya oleh tim ya. Baik, saya ingin mengundang dulu 3 pertanyaan dari yang dekat dulu nih. Silakan mengacukan jari, kemudian saya pilih, mohon maaf saya pilih secara random ya. Yang pertama yang dekat saya dulu di sini, silakan. Tolong disebutkan NIM, nama, mungkin dari fakultas mana ya? Selamat pagi kepada teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Bintang Teja Bagaskara, NIM 1061956, mahasiswa biologi. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa biologi yang meneliti terkait stem cell atau sel punca. Pertanyaan saya adalah untuk Dr. Gunawan, saya mau tahu sebenarnya sejauh apa perkembangan stem cell di bidang medis dari sudut pandang dokter. Kemudian apakah terapi berbasis sel menggunakan stem cell ini dipandang potensial untuk treatment, dan apakah Dr. Gunawan memiliki pengalaman atau pernah merujuk pasiennya untuk terapi stem cell? Karena saya tahunya perkembangan stem cell itu kan berdasarkan sudut pandang saya sebagai peneliti. Jadi saya mau dari sudut pandang seorang dokter. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Penanya kedua dari sini, silakan. Ada mic di depan. Oke, sebelumnya perkenalkan, aku Fania dari jurusan Sains dan Teknologi Farmasi. Di sini mungkin singkatnya ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, sebenarnya bagaimana sih batasan antara dokter dan farmasi, khususnya dalam pengembangan keilmuannya? Karena mungkin sejauh perkuliahan saya di Sekolah Farmasi ITB, keilmuan yang diperdalam itu cukup sama, pengembangan medical advance-nya sama, dan bahkan tadi kalau misalnya dipaparkan oleh dokter sendiri, ada 7 stars dokter yang mana itu persis sama 7 stars of pharmacy. Nah, dan bahkan secara kompetensi untuk diagnosis itu pun dipelajari, khususnya di SFITB. Tapi mungkin ini yang jadi pertanyaan juga, tapi kenapa ada perbedaan hak, khususnya dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan obat yang hanya berada pada dokter. Mungkin selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu sejauh apa sih prospek kolaborasi keilmuan yang bisa terjadi antara bidang keilmuan kesehatan yang bisa dilakukan khususnya dalam pengembangan medical advance. Baik, penanya ketiga, saya ambilkan dari sebelah kiri yang paling belakang, silakan. Ya, Ibu yang paling belakang. Bukan Ibu ya. Mbak. Selamat siang, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Karina Jodi, NIM 174-20-050 dari Fakultas Seni Rupa dan Desain. Sebelumnya terima kasih banyak untuk materinya yang keren tadi. Saya mau izin bertanya. Saya sering sekali mendengar istilah antibiotik resisten yang tadi pernah dijelasin. Dan saya sering banget dengar kalau salah satu penyebabnya itu karena pasien yang lalai nggak ngabisin antibiotik yang udah didapat. Dan ada juga karena pembelian antibiotik tanpa resep dokter dan banyak hal lainnya. Lalu karena seperti video yang di-play pada awal perkuliahan, tadi tuh katanya ada kalau problem ini tuh menjadi salah satu problem yang terus-menerus ada dan menjadi ancaman di dunia medis.
Makanya saya penasaran kira-kira action seperti apa yang dilakukan atau bahkan sudah dilakukan untuk menangani problem tersebut. Lalu untuk pertanyaan kedua, sebenarnya yang ini penasaran aja sih. Karena maraknya perkembangan teknologi AI seperti beberapa tahun ini, kira-kira teknologi AI terbaru di kalangan medis yang menurut dokter paling keren itu yang seperti apa ya? Terima kasih. Terima kasih atas 3 pertanyaan pertama yang sudah kita tampung. Mungkin kita persilakan Dr. Gunawan untuk menjawab dulu. Silakan. Terima kasih, Dr. Asmala. Sesuai dugaan, ITB memang top. Pertanyaannya hebat. Oke, yang pertanyaan pertama mengenai stem cell ya. Saya tahu saya tidak bahas di depan karena keterbatasan waktu. Sebenarnya stem cell ini kita sudah pakai di banyak bidang, Mas. Jadi kita ada beberapa penelitian yang saat ini sudah running dan mungkin Mas sudah lihat di beberapa literatur. Kita udah pakai stem cell penelitian, kebetulan ada satu penelitian yang di rumah sakit saya, itu penelitian stem cell di jantung, untuk otot-otot jantung. Di stem cell itu kan macam-macam. Ada yang pluripotent stem cell, ada yang mesenchymal stem cell, ada yang progenitor. Itu masing-masing ada wilayahnya sendiri-sendiri. Apakah mesenchymal boleh disuntikan ke jantung atau boleh disuntikan ke paru, itu kita semua sudah ada penelitiannya. Dari semua penelitian yang ada ini, yang well proven itu belum ada. Sampai detik saat ini saya baca, itu belum ada. Artinya gini, ada pasien, indikasi untuk dilakukan stem cell. Artinya semua obat sudah diberikan, jantungnya tetap lemah. Harus transplantasi jantung. Tapi di Indonesia, transplantasi jantung itu terbatas. Tidak masalah hanya donor organnya aja yang sulit, ya kan? Kita belum ada regulasi yang mengatur mengenai donor organ transplant sampai detik ini. Di Amerika udah jelas, yang ada kartu donornya meninggal langsung diambil. Udah nggak ada persetujuan orang keluarga lagi, nggak ada. Kalau di Amerika, di Australia itu sudah ada daftar donor, sudah ada daftar ada kartu KTP itu ada donornya. Donor bukan. Kalau di Indonesia belum ada. Donor di Indonesia itu ya seperti Indonesia ya, mesti gotong royong, mufakat ya, diskusi dulu ya. Ini dari siapa nih? Saudaranya yang mana yang donor ya? Itu akhirnya kita terbentur masalah donor. Makanya kita ada penelitian tentang stem cell ini. Nah, stem cell ini untuk beberapa area, kebetulan saya terlibat di jantung dan di paru waktu COVID kemarin. Terus terang hasilnya kurang menggembirakan. Jadi dari 72 sampel jantung yang kita lakukan penelitian stem cell, itu hanya sekitar 24 pasien saja yang memberikan hasil. Seperti tadi yang spek CT scan tadi kan kelihatan ya, ada daerah jantung yang tidak bergerak. Artinya dia tidak nyala, itu artinya dia otot jantungnya mati. Kalau udah mati, nggak bisa hidup lagi otot jantung itu. Nah, kita suntikan stem cell di daerah tersebut. Harapannya adalah stem cell ini bisa menggantikan sel-sel di bagian jantung yang mati itu. Hanya sekitar 24 pasien, itu pun juga tidak 100% berfungsi dengan baik. Tapi ini hope, ini harapan. Mudah-mudahan Mas nanti di kemudian hari bisa mengembangkan dan menemukan yang stem cell yang lebih tepat lagi. Karena stem cell itu banyak sekali. Terus terang, kalau saya jelasin mungkin Mas doang yang ngerti, yang lain nggak ngerti. Gitu. Jadi yang lain adalah mengenai stem cell di paru. Kemarin waktu COVID kita juga coba menggunakan mesenchymal stem cell. Kita ambil dari sel pasien sendiri, kita allograft masuk ke pasien lagi. Itu pun juga hasilnya 50-50, 50% pasien bisa sembuh parunya, 50% tetap mengalami scarring atau fibrosis. Artinya dia tetap ada kayak keloid di parunya. Itu ada. Jadi untuk stem cell sampai saat ini kita sangat open, Mas. Kalau ada dari bagian ITB yang mau penelitian stem cell dengan kita di RSCM ada pusatnya, stem cell research. Itu kita bisa dihubungi, kita bisa join penelitian. Silahkan, kita open pokoknya. Nanti hubungin saya aja via email, nanti saya akan kenalkan, kita bisa join penelitian. Kita punya banyak sampel. Dan kalau di teknik mungkin phase 1, phase 2 ya, phase 3-nya kita yang ngerjain di orang sehat, dan phase 4-nya kita yang ngerjain juga di orang yang sakit. Seperti itu. Kita biasanya menunggu para kalian, para biomed yang menemukan nih loh dok, stem cell-nya yang kemungkinan bisa nih untuk misalnya
diinjeksi ke otot jantung, diinjeksi ke paru untuk menggantikan sel-sel yang rusak tersebut. Kita yang akan meneliti ke manusia dengan bantuan kalian, terus terang. Mungkin bisa sedikit memberikan gambaran ya untuk stem cell kita ya. Ada lagi untuk stem cell sekarang untuk lutut, ya, untuk membantu meniskus atau bantalan lutut untuk orang-orang tua itu yang udah encok. Itu kita bisa suntikan ke dalam untuk memperbaiki si bantalannya. Itu juga sedang dalam penelitian saat ini. 3 penelitian itu yang sekarang ini masih jalan di UI. Gitu. Silakan loh, kalau mau ada ide-ide lain, saya sangat terbuka sekali. Kita terima kasih banyak. Mungkin bisa menjawab ya. Oke. Untuk yang kedua, nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari farmasi. Hidup farmasi. Weh, hidup. 7 Star Farmasi, sama ya kita ya. Sama, kita juga belajar yang sama. Perbedaannya hanyalah kalian tidak diberikan hak untuk memegang pasien. Why? Jangan tanya saya, gue juga gak tahu. Itu dari pendahulu-pendahulu kita semua. Tapi gini prinsipnya. Farmasis itu saat ini ya, dalam pelayanan kita sehari-hari, itu kita sudah beda dengan zaman dulu. Zaman dulu tuh dokter menentukan semuanya. Ini penyakitnya ini, obatnya ini, antibiotiknya ini, titik. Sekarang enggak gitu loh. Orang farmasi harus tahu. Para apoteker, farmasi klinik ya. Waktu saya di Australia, saya itu sering berdebat dengan farmasi di sana. Masalah obat. Karena kalian lebih tahu tentang obat, interaksi obat, tentang efek samping obat. Kalian belajar lebih banyak daripada kita. Bener loh, saya mengakui. Makanya kita saat ini dalam pelayanan ke pasien, kita melibatkan farmasi klinis. Kalian kan nanti akan belajar farmasi, kemudian ada lagi dong, belajar lagi farmasi klinis ya kan. Nah, farmasi klinis ini yang kita libatkan untuk menentukan terapi pada pasien. Jadi di rumah sakit saya, kalau saya ronde, visit pasien, selalu ada nutritionist, selalu ada farmasis, ya, nurse, dokter jaga, itu selalu harus ada. Dan ada fisioterapis juga nanti. Jadi ini adalah tim yang kita buat di dalam rumah sakit, enggak semua rumah sakit sih mungkin, tapi di rumah sakit besar rata-rata sekarang sudah mengadopsi hal sedemikian rupa. Sehingga seorang farmasi klinik bisa bilang begini sama dokternya, "Dok, saya kurang setuju kalau dokter memberikan antibiotik A kepada pasien ini, karena pasien ini ada G6PD syndrome. Antibiotik A ini akan menyebabkan hemolisis nanti, karena ini terlarang." Loh, bisa loh kalian mengingatkan kita seperti itu. It's your right. Tapi kembali lagi, the final decision is in the doctor. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa? Mungkin karena kita juga harus mempertimbangkan banyak hal. Faktor sosial, ekonomi, dan faktor-faktor yang lainnya. Misalnya nih ada kemarin kasus juga nih. Saya ketemu, saya berdebat sama farmasis saya. Ini pasien harusnya dapat obat A. Obat A ini mahalnya minta ampun. Karena nih obat A yang paling sensitif antibiotiknya. Obat yang lain sudah resisten semua, udah kebal antibiotiknya. Farmasisnya ngeyel, "Dok ini mesti pakai A, nggak bisa. Nanti pasiennya nggak sembuh-sembuh." Ya gue ngerti. Lah ini satu botolnya 5 juta, pasiennya nggak punya duit, gimana? Kadang-kadang faktor seperti ini yang dokter harus akhirnya menjadi si pengambil keputusan terakhir. Udah deh, kita lihat penelitian banyak yang mengkombinasi terapi. Jadi ada terapi kombinasi antibiotik untuk menyerang suatu kuman itu diserang dari berbagai sisi. Kita pakai itu yuk, harganya lebih murah sambil nilai. Kadang-kadang seperti itu loh Mbak. Jadi sometimes you only learn about the science. You're not learning about the human being. Itu loh kadang-kadang yang membedakan kita dengan farmasis. Anda nggak belajar empati kan? Nggak ya? Pasti nggak. Karena farmasi kita juga gitu, wah berantem tuh, mesti A dok nggak bisa. Walah ada duitnya nggak ada, gimana Mbak? Bingung kita. Kadang-kadang itu yang kita temukan di lapangan. So hopefully this will open your mind. Jangan judge jelek dulu ke dokter. Kita butuh kalian loh, kita butuh kalian banget. Kita butuh kalian, ya.
Mudah-mudahan menjawab. Terus mungkin kolaborasi ya tadi yang saya bilang, di tiap rumah sakit, farmasi klinis itu harus ada sekarang. Itu sudah ada GCI, Joint Commission International, standarisasi akreditasi rumah sakit sekarang. Semua rumah sakit sudah harus ada farmasi klinisnya. Bukan hanya farmasi apoteker yang nyediain obat gitu doang, bukan. Harus ada orang yang secara klinis dia membantu dokter untuk menentukan obat-obatan. Itu sudah ada di akreditasi. Kita bisa kolaborasi tuh di situ. Ya. Bahkan bikin penelitian pun kita tanya farmasi. Ini kira-kira kalau diteliti half lifetime-nya berapa ya? Obatnya bakalan hilang, dicek di dalam obat, di dalam darahnya gimana? Kita tanya kalian loh. Gitu, itu kolaborasi kita ya. Thank you loh pertanyaannya. Mantap. Oke, nomor 3 mengenai resistensi antibiotik. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Mbak. Terus terang, sampai saat ini, detik ini kita masih berperang melawan resistensi antibiotik. Terus terang. Ya tadi yang saya bilang, banyak penggunaan antibiotik yang irasional. Anda tahu nggak, batuk pilek itu 90% disebabkan karena virus sebetulnya. Jadi tidak diperlukan antibiotik. Bahkan hanya sekitar 30% batuk yang dahaknya warna kuning hijau itu yang disebabkan oleh bakteri. Kenapa? Karena kalau kita kena virus itu ada sel yang nekrosis, yang rusak. Otomatis sel itu akan luruh keluar. Itu akan memberikan warna yang berbeda di dahak kita. Yang pernah COVID, dahaknya kadang-kadang coklat abu-abu kan. Itu sel yang rusak dari paru kita. Kadang-kadang ada darahnya juga. Yang TBC kuning. Kenapa? Karena itu ada namanya perkijuan. Jadi kayak granuloma. Jadi kayak keju tahu kan? Nah itu ada muncul tuh di paru kita kalau kita kena TBC. Dahaknya keluarnya kuning. Tapi itu bukan antibiotik nanti yang diberikan. Tapi anti tuberkulosis khusus gitu. Jadi belajar dari ini aja, saya mohon dengan sangat. Jangan nyetir dokter minta obat. Tanya, kita diskusi. Dokter itu senang berdiskusi sebetulnya. Jadi gini mas, ini nggak perlu antibiotik. Nanti kita lihat ya, dalam 3 hari lagi kalau mas nggak membaik, atau misalnya virus itu punya tipikal. Gini, kalau Anda batuk pilek tiba-tiba demam tinggi, sakit semua badan, itu kan langsung berat. Itu biasanya virus penyebabnya. Nanti dalam 3 hari biasanya demamnya hilang sendiri, sakit kepalanya hilang, mulai meler, batuk-batuk, itu virus. Beda dengan bakteri, kalau bakteri dia akan pelan-pelan naiknya demamnya. 2 hari nggak enak-enak badan ya, nggak enak-enak tenggorokan, besoknya tambah berat, tambah berat, tambah berat. Dan demamnya biasanya hanya malam. Karena bakteri itu lebih aktif malam hari. Demamnya hanya malam biasanya. Malam, pagi-pagi seger buger, batuk-batuk biasa gitu. Kalau virus enggak, sepanjang hari bisa demamnya begini. Itu contohnya. Jadi dari contoh simpel batuk pilek aja Anda mestinya bisa nentuin, ini gue virus nih, udah biarin tidur aja di rumah. Loh kalau di Australia Anda batuk pilek disuruh pulang sama dokternya, go home, drink a lot of water, take orange juice, get rest, in 5 days you'll be better. Gak komplain kan kalau berobat ke luar negeri digituin, di sini komplain semua, bener loh. Saya kadang-kadang tuh suka praktek ya pasien, Pak ini nanti kemungkinannya ada kanker ini Pak, jadi kita perlu MRI ya. Janganlah dok, pemeriksaan yang lain aja dulu dok. Nawar. Tapi begitu berobat ke Singapura, iya dok, boleh dok, periksa aja semuanya dok, pokoknya dok. Kadang-kadang kita tuh aduh ya Allah, begitu banget ya. Tapi sometimes ya, itu karena efek dari dokternya sendiri juga. Saya sih menilai ada mistrust dan distrust dari masyarakat terhadap kita bidang kedokteran saat ini. Itu gapnya makin lama makin lebar terus terang. Bukan salah kita juga sih ya, salah komunikasi. Ini loh tadi masalah komunikasi. Contohnya itu aja, kayak Anda datang ke dokter yang begini, dengan dokter yang begini, ada kan udah beda kan ya feelingnya. Coba deh ngomong, dok kalau saya nego boleh nggak dok? Dokter bawain dong resep antibiotik. Kalau misalnya nanti saya batuknya tambah parah, atau demam lagi, saya WA dokter boleh ya? Oh boleh, nanti WA aja. Nanti saya kasih tahu mesti minum antibiotik atau enggak. Soalnya mahasiswa dok, kiriman belum nyampe.
Kalau ke dokter lagi kan bayar lagi gitu kadang-kadang ya kan. Sometimes kita harus komunikasi untuk mengatasi hal tersebut. Nah untuk masalah AI, untuk antibiotik ini terus terang sih kita terakhir saya dengar ada pengembangan AI untuk pemilihan antibiotik berdasarkan hasil kultur. Jadi nanti kita kan ada kuman, kita kembangbiakkan, kita kultur, kita tes. A, B, C, D, E, Z, antibiotik mana yang sensitif. Nanti AI ini akan menentukan, oh berdasarkan yang lalu-lalu, kuman ini cocoknya pakai antibiotik yang ini. Jadi nanti langsung keluar rekomendasinya antibiotiknya ini. Antibiotiknya ini, seperti itu udah mulai ada. Jadi untuk resistensi antibiotik, terus terang yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, kita menghadapi masalah yang berat, karena saat ini resistensi itu tingkatnya udah di atas 50% di rumah sakit besar. Dan antibiotik yang kita punya untuk hal ini terbatas sekali, dan harganya mahal sekali. Jadi sebisa mungkin tahan pemakaian antibiotik, terutama di populasi umum dulu. Kita mulai dari hulu dulu, di hulu dulu nih. Ya, kita juga sekarang ini sedang mengembangkan ada namanya stewardship di dalam rumah sakit. Antibiotic stewardship, artinya ada sekelompok dokter yang mengerti mengenai antibiotik dan farmasi, sekali lagi, bekerja sama untuk mengontrol penggunaan antibiotik di rumah sakit. Jadi kalau ada dokter yang tiba-tiba ngeresepin antibiotik, pasiennya batuk pilek, diresepinnya meropenem, kita tegur. Ini cuma batuk pilek, kenapa kasih meropenem? Meropenem kan antibiotik yang keras, yang kuat. Kenapa harus begitu? Seperti itu namanya antibiotic stewardship di dalam suatu rumah sakit. Kita menentukan kalau batuk pilek antibiotiknya ini, kalau pneumonia antibiotiknya ini, itu kita yang tentukan nanti. Karena masing-masing rumah sakit, masing-masing daerah, mungkin Bandung dan Jakarta aja udah beda kumannya. Polanya juga sudah berbeda, jadi nggak sama. Saya sering dapat rujukan dari Bandung ke Jakarta, kita lihat loh kumannya udah beda. Masih jinak-jinak kuman di sini. Belum jahat-jahat sejahat di Jakarta. Mungkin penggunaan antibiotiknya di sini juga masih yang rendah-rendah. Itu syukurnya. Kalau di daerah rata-rata sih begitu. Di kota besar rata-rata karena tuntutan pasien juga. Dok, saya 5 hari lagi mau ke Paris. Mesti udah sembuh. Waduh. Terpaksa dokternya mikir dong. Mutar otak gimana caranya nih biar sembuh. Kalau dikasih terapi standar harusnya 7 hari. Ya udah deh kasih yang lebih berat lagi. Lebih tinggi. Jadi sembuhnya lebih cepat. Sometimes hal seperti ini loh yang menyebabkan resistensi antibiotik makin tinggi. Karena ketidakmampuan untuk mengkomunikasikan bahwa Pak tidak perlu. Mohon maaf, mungkin Bapak harus postpone dulu nih kepergian Bapak ke Paris. Karena Bapak masih pasti akan belum sembuh. Dan kalau kita pakai antibiotik yang kuat memang lebih cepat sembuh, tapi ada risiko resistensi. Apalagi kalau orang-orang yang suka minum antibiotik udah merasa sehat di stop, sering timbul resistensi. Oke, Dok. Ya. Terima kasih atas jawabannya Dr. Gunawan. Saya ingin bertanya kepada operator, apakah ada pertanyaan dari kampus jauh kita? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada ini mungkin saya mau tutup satu pertanyaan, Dok, kalau boleh, Dok. Tadi di awal kita semua dibuka dengan 3 pertanyaan yang mendudukkan kita semua ya. Yang pertama saya ingat itu olahraga, udah olahraga belum? Kemudian yang kedua tadi sudah makan buah belum ya? Lalu yang ketiga, kayaknya yang kedua merokok tadi ya? Yang kedua merokok, yang ketiga. Tapi dokter tadi sempat nyampaikan katanya ada pertanyaan tambahan ya? Nah mudah-mudahan kalau kita tahu pertanyaan semua, nanti kalau dokter datang lagi kita bisa duduk semua sampai pertanyaan terakhir ya. Silakan Dok. Ya, jadi ada beberapa tambahan. Selain olahraga, buah-buahan, merokok ya. Kita harus mulai kurangi gula, konsumsi gula dan karbohidrat. Gula dan karbohidrat itu akan menyebabkan penyakit degeneratif, diabetes, kolesterol tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan ini ya, obat-obatan yang terlarang seperti morfin, heroin, sabu-sabu, segala macam itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada lah ya. Dan yang terakhir, yang paling ini ya, adalah apakah Anda sudah berdoa? Belum, untuk memulai hari ini. Itu yang paling penting. Ya, itu Pak pertanyaan kita. Terima kasih atas bocoran pertanyaannya.
Semoga lain kali kita ketemu Dokter Gunawan kita bisa tetap berdiri sampai pertanyaan terakhir ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang sangat meriah kepada Dokter Gunawan. Baik, selanjutnya apakah ada penyerahan? Ya, saya serahkan kembali ke moderator ya. Kita kembali, Dok. Kepada Dokter Gunawan, kami mohon untuk tetap di tempat. Selanjutnya, Sekretaris Institut Teknologi Bandung akan memberikan piagam penghargaan kepada Dr. Gunawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Kepada Profesor Wijaya Martokusumo, kami silakan. Baiklah hadirin, dengan demikian Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini. Selamat siang, salam sehat selalu.